Lalu yang kedua, kita akan melanjutkan pada dokumen 2 atau bukti memorial kedua, yakni di sini kita akan menyesuaikan persediaan barang dagang serta persediaan perlengkapan toko yang tersisa serta asuransi. Maka kita diperkenankan terlebih dahulu untuk menulis tanggalnya. Untuk penulisan tanggal ini dapat disesuaikan dengan jadi menulis tanggal untuk setiap bukti memorial atau setiap penyesuaian itu diberi tanggal juga tidak apa-apa. Lalu kita langsung saja untuk menyesuaikan bukti memorial yang kedua. Nah, untuk penyesuaiannya kita tidak hanya membutuhkan neraca saldo, namun kita juga membutuhkan jurnal khusus yang telah dibuat. Namun biasanya pada UKK akan diberikan jurnal khusus yang sudah benar atau hasil ketikan dari jurnal khusus, sehingga tidak perlu khawatir akan benar atau tidaknya. Lalu untuk penyesuaian yang pertama, yang pertama adalah persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaan. Maka untuk persediaan barang yang didagang di sini, kita harus mengeceknya pada neraca saldo terlebih dahulu. Di sini untuk persediaan barang dagang atau merchandise inventory yakni sebesar 278 untuk saldonya. Lalu kita harus mengecek terlebih dahulu kepada card inventory. Lalu pada card inventory untuk saldo terakhir barang pertama yakni sebesar 243 juta ribu rupiah. Maka kita catat terlebih dahulu 243 juta ribu rupiah. Lalu kita tambahkan dengan saldo barang kedua yakni sebesar 35 juta. Maka saldonya sebesar 278 untuk total kedua barang ini. Maka di sini sudah sama. Karena di sini di neraca saldo juga tertera sebesar 278, karena sudah sama maka untuk persediaan barang dagang pertama untuk data penyesuaian persediaan barang dagang ini tidak perlu di jurnal. Karena penyesuaian persamaan atau tidaknya. Lalu yang kedua, di sini persediaan perlengkapan toko, berarti kita harus menyesuaikan perlengkapan toko. Di sini persediaan perlengkapan toko, maka kita harus menyesuaikan nominal perlengkapan toko. Di sini terdata persediaan perlengkapan toko yang tersisa. Di sini maka diketahui persediaan perlengkapan toko yang tersisa atau sisa perlengkapan toko yang tersedia. Nah, di sini sebesar untuk sisa dari perlengkapan toko yakni sebesar 7.625. Lalu kita lihat pada neraca saldo setelah buku besar atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita lihat terlebih dahulu di sini berapa saldo perlengkapan toko yang pada neraca saldo. Di sini pada neraca saldo perlengkapan toko yakni 9.700.000. Lalu di jurnal penyesuaian yang sebenarnya adalah 7.625.000 rupiah. Lalu di sini maka kita dapat analisa yang sebelumnya di sini untuk saldo perlengkapan toko sebesar 9.700.000. Lalu karena di sini yang tertera pada penyesuaian data sebenarnya yakni sebesar 7.625.000. Maka di sini perlengkapan toko mengalami penurunan. Maka penurunan ini yang harus kita catat. Namun berapa nominalnya? Maka kita analisa terlebih dahulu akun yang harus ditulis. Di sini sudah jelas bahwa persediaan perlengkapan toko atau perlengkapan toko itu mengalami penurunan. Mengapa mengalami penurunan? Karena saldo yang sebenarnya yakni sebesar 7.625. Namun pada saldo sebelum disesuaikan yakni sebesar 9.700.000.
Karena di sini saldonya adalah 9.700.000, namun saldo yang sebenarnya adalah 7.625.000, maka yang jelas ini mengalami penurunan dan kita harus mencatat penurunannya. Yang pertama, untuk setiap penurunan atau pengurangan nominal dari perlengkapan akan kita anggap sebagai beban perlengkapan. Karena, mengapa beban? Karena perlengkapan tersebut sudah habis dipakai. Dan untuk perlengkapan yang sudah habis dipakai akan kita catat sebagai beban karena yang sudah dipakai itu sudah tidak berguna lagi atau sudah habis perlengkapannya. Karena perlengkapan itu sudah habis dan dicatat sebagai biaya operasional atau kegiatan operasional sehingga habis, karena termasuk kegiatan operasional, maka akan kita catat sebagai beban perlengkapan. Untuk beban perlengkapan di sini namanya adalah store supplies expense. Karena di sini beban perlengkapan itu bertambah, maka akan kita catat di sebelah debit. Lalu, karena di sini perlengkapan berkurang, karena yang awalnya saldonya 9.700.000, namun di sini hanya tersisa 7.625.000, maka perlengkapan itu sendiri akan berkurang. Karena berkurang, kan perlengkapan termasuk akun harta yang saldo normalnya adalah debit. Yang dimana jika bertambah di debit, jika berkurang akan masuk di kredit. Karena di sini perlengkapannya berkurang, yakni kita harus mencatat perlengkapan itu di sebelah kredit. Di sini untuk perlengkapan toko, akunnya adalah store supplies. Karena di sini store supplies atau perlengkapan toko itu sudah berkurang, maka akan kita catat di sebelah kredit. Nah, lalu berapa nominalnya? Maka kita harus bandingkan terlebih dahulu. Di sini untuk saldo awal yakni sebesar 9.700.000 kan. Saldo awal perlengkapan itu 9.700.000. Namun setelah bagian keuangan itu memeriksanya bahwa terdapat data perlengkapan yang tersisa yakni sebesar 7.625.000. Maka dari 9.700 ke 7.625 ini mengalami penurunan. Berapa penurunannya? Untuk mencari penurunannya kita harus mengurangi saldo awal perlengkapan sebesar 9.700.000 ini dengan saldo yang tersisa. Maka 9.700.000 saldo awal kita kurangi dengan persediaan perlengkapan atau jumlah perlengkapan yang tersisa yakni sebesar 7.625.000. Maka di sini sudah jelas hasil selisihnya sebesar 2.075.000 rupiah merupakan nominal perlengkapan yang sudah habis atau nominal perlengkapan yang sudah terpakai. Maka langsung saja kita jurnal pada jurnal penyesuaian bahwa sebesar 2.075.000 ini akan dicatat ke dalam perlengkapan atau beban perlengkapan, karena di sini sebesar 2.075.000 ini sudah habis dipakai. Sehingga karena habis dipakai akan tercatat sebagai beban perlengkapan. Karena habis dipakai, maka perlengkapan pun akan berkurang sebesar 2.075.000 ini. Maka untuk penjurnalan bukti memorial yang kedua pada poin kedua di sini sudah selesai untuk persediaan perlengkapan. Lalu di sini masuk ke poin yang ketiga. Pada dokumen bukti memorial yang kedua di sini terdapat asuransi yang telah kadaluarsa sebesar Rp1.250.000. Maka ini sangat gampang.
Jika terdapat asuransi atau iklan atau sewa yang telah kadaluarsa, maka kita akan catat sebagai beban. Karena di sini untuk asuransi yang telah kadaluarsa, artinya asuransi tersebut telah hilang nominalnya. Seperti pada perlengkapan tadi, karena telah hilang nominalnya, kan di sini terdapat aset lancar, yakni asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance, yang dimana ini termasuk harta. Namun karena yang dimana termasuk harta tadi itu telah berkurang nominalnya, maka akan kita catat sebagai beban. Sama seperti perlengkapan yang tadi, karena berkurang akan dicatat sebagai beban, sehingga di sini langsung saja kita catat sebagai beban asuransi atau insurance expense. Karena di sini beban asuransi atau insurance expense bertambah, akan kita catat di sebelah debit. Kemudian, karena di sini asuransi itu telah berkurang nominalnya karena kadaluarsa tadi, maka karena di sini terdapat pada neraca saldo ada akun asuransi dibayar di muka yang termasuk harta, karena di sini pernyataan penyesuaian sudah kadaluarsa, maka untuk asuransi dibayar di muka ini sudah berkurang nominalnya. Sehingga karena ini merupakan akun harta dan telah berkurang nominalnya karena kadaluarsa tadi, akan kita catat sebagai di posisi kredit. Karena prepaid insurance termasuk harta namun nominalnya berkurang yang diakibatkan oleh kadaluarsa, maka akan kita catat di sebelah kredit karena berkurang. Untuk nominalnya sebesar 1.250.000, maka di sini langsung kita catat. Karena di sini akan kita catat nominal yang berkurang atau jumlah yang telah tidak ada. Jika misalnya di sini terdapat insurance atau asuransi yang tersisa sebesar sekian-sekian, maka kita harus mengurangi dengan nominal pada neraca saldo serta dengan nominal pada penyesuaian untuk mengetahui nilai yang sudah kadaluarsa itu. Maka di sini untuk penginputan dokumen yang kedua di sini sudah selesai.